Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Padilah Aulia Rahma Manurung dari kelas 2C Teknik Informatika dengan NPM 21012076. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang organisasi sistem komputer, yaitu tentang set-set instruksi, karakteristik, dan fungsi. Masuk kita ke slide berikutnya, yaitu tentang set instruksi. Set instruksi adalah suatu aspek dalam arsitektur komputer yang dapat dilihat oleh para pemrograman. Set ini mencakup jenis data yang didukung, jenis instruksi yang dipakai, jenis register, mode pengalaman, arsitektur memori, penanganan interupsi, ekspresi, dan operasi input-output eksternalnya. Set instruksi ini juga memiliki kumpulan instruksi lengkap yang dimengerti oleh CPU, berupa kode mesin, biner, dan kode assembly-nya. Masuk kita ke elemen instruksi, yaitu tentang operation code. Baiklah, masuk kita ke slide selanjutnya. Masuk kita ke slide selanjutnya, yaitu tentang elemen instruksi. Elemen instruksi ini dapat dieksekusi CPU. Suatu instruksi harus berisi elemen informasi yang diperlukan CPU secara lengkap dan jelas. Elemen instruksi ini memiliki 4 macam. Yang pertama ada operation code yang memverifikasi operasi yang akan dilakukan operasi untuk membuat kode biner. Baiklah, masuk kita ke slide selanjutnya, yaitu tentang elemen instruksi. Apa itu elemen instruksi? Elemen instruksi adalah untuk dapat dieksekusi CPU, suatu instruksi harus berisi elemen informasi yang diperlukan CPU secara lengkap dan jelas. Elemen instruksi ini ada 4 macam. Yang pertama, operation code, yaitu untuk memverifikasi operasi yang akan dilakukan kode operasi yang berbentuk kode biner. Yang kedua ada search operand reference, yaitu operasi yang dapat lebih dari satu sumber. Yang ketiga ada resolve operand reference, yaitu hasil atau outputan dari operasi tersebut. Yang keempat ada next instruction reference, yaitu menginformasi CPU posisi instruksi berikutnya yang harus diambil dan dieksekusi. Masuk kita ke slide selanjutnya, yaitu tentang operands. Apa itu operands? Operands bisa juga disebut dengan operasi. Operasi adalah suatu objek yang ada pada operasi matematika yang dapat digunakan untuk melakukan operasi. Operasi ini juga memiliki 3 macam, yaitu main memory atau or virtual memory or cache. Yang kedua ada CPU register. Yang ketiga ada input output device. Masuk kita ke slide selanjutnya, yaitu tentang penyajian instruksi. Penyajian instruksi ini didapat dalam kode mesin. Setiap instruksi memiliki pola bit tertentu. Jadi tidak bisa kita lakukan atau kita analisis berapa pola bit yang dilakukan, karena pola bit itu tertentu. Baiklah, masuk kita ke penyajian instruksi. Dalam kode mesin, setiap instruksi itu memiliki pola bit tertentu. Yang kedua, untuk konsumsi, programmers disediakan penyajian simbolik berupa ADD, SUB, dan LOAD. Yang ketiga, operan juga disajikan secara simbolik. Contohnya seperti ADD, A, dan B. Masuk kita ke slide selanjutnya, yaitu tentang jenis instruksi. Jenis instruksi itu ada 4, yaitu pertama data processing.
yaitu pengolahan data untuk menghasilkan informasi dari data mentah. Kedua, ada data storage atau main memory, yaitu penyimpanan perangkat komputer atau media perekaman dan media lainnya. Yang ketiga, ada data movement atau input-outputnya, yaitu memindahkan data-data dari database yang berupa data, indeks, graph, skema, dan lain-lain ke tempat yang lebih baru. Keempat, ada program flow control, yaitu program sebuah cara untuk memberitahu program instruksi apa yang harus dijalankan. Masuk kita ke slide selanjutnya, yaitu ada jumlah address. Jumlah address itu ada 4. Yang pertama itu jumlah address A yang memiliki 3 address. Contohnya seperti operand 1, operand 2, dan juga result. Dan contohnya itu seperti ADD, A, B, dan C, yang disimbolikan dengan A sama dengan B ditambah C. Jumlah address A ini jarang digunakan dan perlu word yang panjang untuk menggunakannya. Yang kedua, ada jumlah address B yang memiliki 2 address sebagai operand dan result. Contohnya itu seperti ADD, A, dan B, dan disimbolikan dengan huruf A sama dengan A ditambah B. Dan jumlah address B ini instruksinya itu lebih pendek dan diperlukan kerja ekstra untuk menggunakannya. Masuk kita ke jumlah address C yang memiliki 1 address, dan addressnya itu duplicate dan biasanya itu register atau akumulator. Ini address yang terakhir, yaitu jumlah address D yang tidak memiliki address atau 0. Jadi semua addressnya itu duplicate dan juga menggunakan stack. Contohnya itu seperti pas A, pas B, ADD, pop C, yang disimbolikan sebagai C sama dengan A ditambah B. Jadi di sini ada pertanyaan tentang address, yaitu address itu banyak atau sedikit. Jadi jika address itu banyak, maka instruksinya itu semakin kompleks, perlu register yang banyak, dan programnya itu lebih pendek. Jika addressnya sedikit, maka instruksinya itu lebih sederhana dan eksekusinya itu lebih cepat. Di sini ada pertimbangan perancangan pertama, yaitu tentang operation atau operasi. Yang kedua ada jenis data, yang ketiga ada format instruksi. Dan nanti akan dijelaskan di slide-slide terakhir. Masuk kita ke pertimbangan perancangan 2. Yang pertama itu ada register. Jumlah registernya itu yang tersedia dalam CPU. Yang kedua ada addressing modes. Yang ketiga ada RISC, VCISC. Yang keempat ada reduced instruction set komputer atau model instruksinya itu terbatas dan sederhana, serta menekankan pada pengoptimalan pipeline. Yang keempat ada complex instruction set komputer atau model instruksinya itu panjang dan lebih banyak menurut pengalamatannya atau model addressnya. Masuk kita ke slide selanjutnya, yaitu tentang jenis operan atau jenis operasi. Jadi jenis operasi ini ada 4, yaitu pertama address, yang kedua number berupa integer dan floating point, yang ketiga ada karakter berupa ASCII, yang keempat ada logical data atau bits or flags. Jadi di sini ada pertanyaan, apa ada bedanya antara number dengan karakter? Maka saya menjawab ada. Dan saya akan membacakan pengertian dari tiap-tiap jenis operasi tersebut. Yang pertama ada address, adalah alamat diskrit atau perangkat periferal sektor disk sebuah sel memori. Yang kedua ada number, yaitu operasi angka pada komputer. Maka jika operasinya itu angka, maka dia integer atau floating point. Yang ketiga ada karakter, yaitu 1 byte yang digunakan
dapat mengkodekan suatu buah karakter. Yang keempat ada logical data, yaitu di mana logika yang digunakan bila ada instruksi untuk perhitungan aritmatika atau perbandingan logika, maka digunakan tadi bits or flags. Baiklah, saya akan menyampaikan sedikit tentang kesimpulan dari materi tadi. Baiklah, sebelum saya mengakhiri materi saya akan menyampaikan sedikit tentang kesimpulan dari materi saya tadi. Baiklah, kesimpulannya, arsitektur komputer adalah bidang ilmu yang mempelajari tentang rancangan dari suatu komputer, organisasi komputer, dan revolusi komputer, yang membahas tentang set karakteristik dan fungsi yang berkaitan dengan informasi dalam bentuk bit, baik itu biner, oktav, desimal, dan heksadesimal. Dan operasi dari CPU ditentukan oleh instruksi-instruksi yang dilaksanakan atau dijalankannya instruksi tersebut. Instruksi ini sering disebut dengan sebagai instruksi mesin atau machine instruction atau instruksi komputer atau computer instruction. Kumpulan dari instruksi-instruksi yang berbeda yang dapat dijalankan oleh CPU disebut dengan set instruksi atau instruction set. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.